Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi kita dalam program Kampungku bersama saya Sona Rahmat Putra. Dan saya Rianisa Amsin. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menjanjikan berbagai macam informasi mengenai daerah-daerah dan kampung yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya yang kreatif dan juga inovatif ya Suarna. Tentu juga benar banget Dela, dan juga pariwisata dan juga nilai luhur dan juga mungkin motivasi dan kampung-kampung yang bisa kita menjadikan contoh agar bisa menjadikan Sumatera Selatan menjadi daerah yang lebih baik lagi. Betul. Nah, Suarna, ini kan kita masih dalam suasana memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Tepatnya kita sekarang berada di monumen yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Palembang, yaitu kita sekarang ada di Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Dela, tahu nggak ceritanya dari dibangunnya dari Monpera ini? Tahu ya? Tentunya tahu dong. Ini udah, kalau tahu udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Iya, mungkin ini pemirsa di rumah juga sekedar informasi. Monpera merupakan salah satu monumen yang dibuat untuk memperingati Perang 55 Malam yang diperjuangkan masyarakat Palembang, khususnya untuk melawan agresi militer Belanda II. Oh, kayaknya ada yang baru googling tadi pagi pemirsa. Nah, Dela, mengingat situasi kita saat ini dalam suasana masih ke Hari Kelahiran Pancasila, aku pun udah merah putih ini. Udah Dela putihnya aja, aku merahnya nih. Biar pas. Oke, siap. Nah, kira-kira nilai positif apa sih dari amalan Pancasila yang bisa Dela terapkan sehari-hari, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman sekalian. Tentunya sebagai generasi muda nih, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai positif Pancasila dengan cara menerapkan norma-norma yang berlaku dan juga menjunjung tinggi perdamaian serta juga Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kenton Laut ini nih Suarna. Memang banyak sekali kampung-kampung yang menjunjung tinggi nilai dan norma Pancasila di Indonesia ini. Salah satunya berada di Kota Palembang, tepatnya di Kenton Laut. Ada apa di sana, Dela? Di sini itu masyarakatnya ini senang sekali bergotong royong dan juga bekerja sama untuk membangun kampung serta juga menjunjung tinggi nilai kebinekaan Tunggal Ika yang sangat dianut oleh Indonesia sendiri. Apakah benar apa yang sudah dikatakan oleh Dela? Langsung saja kita saksikan, ini dia cuplikannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Salah satu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya gotong royong. Seperti warga di Kelurahan Kenton, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang melakukan gotong royong secara rutin di lingkungan rumah. Gotong royong ini dilakukan setiap 1 bulan sekali guna membersihkan lingkungan dan menjaga warga agar terhindar dari wabah penyakit. Kegiatan gotong royong dimulai dengan membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, hingga memangkas rumput. Warga saling bahu-membahu mengerahkan seluruh tenaga bergotong royong demi menciptakan lingkungan yang nyaman. Warga di Kelurahan Kenton ini berasal dari beragam suku, mulai dari Bugis, Jawa, Batak, Minang, maupun Palembang dan Banyuasin. Meski berasal dari beragam suku, solidaritas dari budaya gotong royong ini telah tertanam kuat. Kepedulian warga terhadap lingkungan menjadikan mereka satu dan menjalin kerukunan, sehingga disebut Kampung Pancasila. Kita mengadakan gotong royong ini demi untuk menjaga kebersihan kita dan juga kepada warganya, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dan juga kebersihan lingkungan kita di setiap tempat kita tinggal masing-masing. Untuk dampaknya yang dirasakan sendiri bagaimana Pak? Baik sekali, karena masyarakat mendukung juga dengan adanya perintah dari Bupati, terutama juga Kelurahan dan Camat, yang terus menggalakkan tiap ada kegiatan ini diliput oleh media massa dan juga kegiatan-kegiatan lain. Seluruh warga merasakan dampak yang nyata dari budaya gotong royong yang dibangun sejak puluhan tahun. Sebelum adanya kegiatan gotong royong, kampung ini rawan terjangkit penyakit malaria dan demam berdarah akibat letak pemukiman yang berdekatan dengan rawa. Budaya gotong royong juga membangun kebiasaan menjaga kebersihan kampung, sehingga dalam beberapa tahun terakhir penyakit DBD dan malaria dapat ditekan.
Untuk dampak yang dirasakan Pak dari kegiatan gotong royong ini gimana Pak? Dampaknya tuh ya banjir cepat, kalau misalnya hujan kan cepat ngalir ya airnya. Dan tuh demam berdarah juga jarang terjadi karena kita gotong royong terus kan. Nah, Kalau boleh tahu Bapak dari suku apa Pak? saya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. ya, Pak, ya? Ah. Nah, apa Pak yang dirasakan dengan gotong royong ini? Apakah kebersamaan di masyarakat juga terbentuk atau bagaimana Pak? Oh iya, di sini masyarakatnya sangat kompak gitu ya, kompak. Kita ini kan banyak juga dari Jawa, dari ya Sumatera Selatan sendiri kan. Memang kita dalam kegiatan ini selalu bahu membahu, baik dalam kematian maupun gimana gitu kan. Lingkungan bersih dan sehat merupakan buah dari perjuangan warga mempertahankan budaya gotong royong yang merupakan pengamalan dari Pancasila. Gotong royong memiliki asas kemanusiaan dan persatuan serta bernilai ibadah di hadapan Tuhan. Oh, bener banget Dela, apa yang udah Dela bahas tadi, bahwa memang di kampung di Kenten ini salah satunya bisa menjadi contohnya, mungkin bisa dikatakan mini Indonesia. Iya, Kalau kita betul. bisa melihat apa sih bahasa Inggrisnya, unity in diversity. Unity and diversity. And diversity ya, Oke. unity and diversity. Iya. Ini dia contohnya. Nah, masih ngomongin tentang kekeluargaan, kekompakan, ini juga Kebersamaan, dan juga gotong royong. Ini kita ada kampung yang beralih sedikit dari kota Palembangnya, itu di Kabupaten Ogan Ilir tepatnya. Ini juga masyarakatnya ini sangat gemar sekali bergotong royong dan juga bekerja sama untuk, kalau tadi kan kita keluargaan tanpa mengenal suku, ras, agama. Nah, di sini masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir ini bergotong royong membantu masyarakat lainnya yang ingin mengadakan atau sedang ada hajatan. Oh, ini aku paling suka banget Dela, karena biasanya gotong royong dalam membuat sayur nangka dengan sambal cenge dan ikan asin. Itu suara bagian masaknya, bagian icip-icipnya aja nih. Bagian aku tes foodnya aja. Oke, test food, siap. Nah, Dela, mungkin ini bisa juga menjadi contoh dan juga bisa menjadi motivasi juga bagi kita yang mungkin masih tinggal di daerah perkotaan yang sudah jarang bersapa tegur dengan tetangganya. Nah, inilah contoh bagaimana sebuah desa ataupun sebuah daerah yang menjadikan nilai Pancasila yang menjadikan pedomannya. Ini dia liputannya. Budaya gotong royong hingga kini masih dilestarikan di sejumlah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, seperti Desa Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, yang memiliki tradisi memasak secara gotong royong ketika ada warga yang akan menyelenggarakan acara hajatan. Dua hari menjelang perayaan hajatan, para tetangga akan datang ke rumah tuan rumah hajatan untuk bahu-membahu menyediakan masakan untuk dihidangkan. Ya, salah satunya pesta pernikahan. Satu hari menjelang hari perayaan hajatan yang disebut Hari Bepola, warga dan tetangga di sekitar rumah penyelenggara hajatan sudah mempersiapkan mulai dari pasang tenda dan panggung, sambil memasak untuk membuat lauk pauk hidangan di hari pelaksanaan pesta pernikahan. Saudara dan famili yang dekat akan membawa sembako seperti gula, teh, beras, ketan, cabai merah, kentang, dan sayur mayur lainnya. Kerjasama antar seluruh anggota masyarakat ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, mulai acara-acara hajatan seperti perkawinan, syukuran sunatan, akikah, dan sebagainya. Meski saat ini sudah banyak jasa catering untuk persediaan hidangan acara pesta, namun tradisi gotong royong dalam mempersiapkan jamuan pesta pernikahan
masih tetap dilakukan warga di desa secara turun-temurun. Tradisi pepola desa Tangdang Utara ini sudah cukup lama, lebih dari puluhan tahun itu sudah ada. Sudah di masyarakat desa Tangdang Utara ini. Pada acara keluarga ini kita mengembalikan adat kita yang lama, yaitu berpola-pola menjelang acara resepsinya. Tapi ini ciri khas gotong royong kampung kita nih, Pak. Di antara ciri di kampung kita yang pertama waktu acara berpola ini, ya secara gotong royong menyembelih ayam, itu mengajak seluruh masyarakat dan ibu-ibunya yang memasak ayam tersebut. Berapa banyak masak nasi, Kak? Oh banyak. Biasanya sampai 5 kaleng. 5 kaleng itu berapa kilo? 5 kaleng itu Sampai- kali 16 kilo sekaleng. Oh, 16 kiloan. Lumayan juga ya. Banyak. Banyak. Itu selain nasi apa Be, kalau untuk bapak-bapak yang dimasak? Ya, nasi itulah. Nasi. Yo, nasi minyak paling. Oh, nasi minyak. Oke. Berapa tim, Kak, biasanya sekali masak? Kali Uang masak berapa? banyak timnya. Ada yang berapa biasanya? Biasa uang 5. Memberikan bantuan kepada pemilik hajat atau pelaksanaan acara sebelum hari pelaksanaan hajatan merupakan tradisi turun-temurun yang wajib dilestarikan. Wah, Suwarna, memang ini suasana yang sangat dirindukan oleh masyarakat perkotaan seperti kita ini, yang biasanya kalau mau hajatan ini biasanya udah ada catering nih, jadi tinggal terima beres aja. Udah jarang masak bareng-bareng, ngobrol di dapur, bercengkrama, gosip dan gibah tentunya. Nah, selanjutnya kami masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari berbagai macam daerah dan kampung-kampung di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami dalam program Kampungku. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih bersama saya Suwarna Arman Putra dan saya Dalisa Amsin dalam program Kampungku. Nah, Dela, mengingat situasi akhir-akhir ini yang udah penat banget tinggal di ibu kota provinsi, tepatnya di Palembang, apalagi tinggal di ibu kota Jakarta ya, pasti pusing banget tiap harinya. Aku tuh ada rencana, aku pengen mau balik ke kampung halaman. Aku pengen buka kebun, terus aku pengen buka peternakan. Suasana baru ya, Suwarna. Iya, Ya, betul. Dela, sekiranya ada nggak sih keinginan kalaupun memang nanti udah masuk ke usia senja, nanti udah di masa tua, pengen pulang ke kampung halaman, terus juga bercocok tanam. Iya, pastinya ada lah ya, karena kan kita ini kalau misalnya menghabiskan waktu itu butuh suatu hal yang adem, yang damai untuk menghabiskan waktu. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang dimana sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai petani. Wilayah agraris di Indonesia ini, termasuk juga di Sumatera Selatan, terkhusus lagi di Ogan Komering Ilir ini, menjadikan persawahan sebagai lahan untuk sebagai mata pencarian utamanya. Iya, benar banget, adalah tepat di desa Terusan Laut, di sana di mana mayoritas masyarakatnya masih melaksanakan yang namanya bercocok tanam dan juga berkebun dan juga memiliki nilai filosofi yang tinggi akan penghormatan akan keasrian alamnya. Dan juga Dela, ini mengingatkan aku momen-momen masa kecil di mana sering nangkep belut di sawah dan juga sering dikejar teman karena aku takut kodok. Dela. Jadi aku dulu sering ditakutin pakai kodok. Kalau inget aku jadi geli, Dela, tahu nggak? Nah, mungkin pemirsa yang di rumah udah kangen melihat situasi kampung halaman ataupun mungkin menjadi referensi nanti kalau udah tua aku mau pulang kemana, mungkin desa Terusan Laut yang ada di Ogan Komering Ilir ini bisa menjadi solusi. Ini dia liputannya.
Desa Terusan Laut berada di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Desa ini memiliki wilayah yang gembur dan bersebelahan dengan jalan perlintasan tol Trans Sumatera. Warga di desa ini sebagian besar mengandalkan bidang pertanian sebagai sumber mata pencarian mereka. Atau dengan kata lain, mereka menjadi petani padi. Desa Terusan Laut berada di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Kombring Ilir ini memiliki potensi penghasil padi karena lahan sawah yang luas. Rata-rata sawah masyarakat di desa ini berada langsung di belakang rumah panggung. Kegiatan bersawah dilakukan sejak pagi hari dan menjelang siang. Masyarakat biasanya beristirahat sembari makan rujak dan bersenda gurau untuk meringankan lelah. Sawah yang memanfaatkan air hujan dan pengairan dari anak sungai Kombring ini biasanya dimanfaatkan petani untuk mencari ikan sepat dengan cara menjala. Masa tanam ini dilakukan dengan melalui 3 tahap, mulai dari bulan Januari, di mana curah hujan tinggi, sembari menyiapkan lahan dengan membajak. Di pertengahan tahun inilah, petani memulai masa tanam. Hasil pertanian sebagian besar dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual dalam bentuk padi kering ke kota Kayu Agung. Ya, memang benar. Sekarang ini sedang musim tanam. Kemudian insya Allah mudah-mudahan bulan 7, bulan 8 musim panen Pak. Ini. Oh, langsung panen? Musim panen ya. Di kami ini sistem tada hujan, jadi berdasarkan curah hujan, kalau hujannya kurang, sempat kering, inilah kesempatan petani untuk membajak. Kemudian kalau hujannya ini deras turun, langsung ditanam. Pada waktu kesempatan membajak sawah ini waktu saat kurang curah hujan, sering kering dulu karena ada 3 tahapan di kami ini. Ya mungkin di bulan Januari kemarin sedang curah hujan tinggi. Kemudian para petani menyiapkan bibit padi, benih kan, penyemaian. Itu sekitar bulan 3, bulan kering, itulah kesempatan petani untuk membajak. Saat ini baru ya, saat ini mungkin sudah memasuki curah hujan yang kurang ini dan juga mengalami penurunan defisit airnya, jadi bisa disempatkan untuk bertanam padi. Ya. Ini mungkin yang terakhir ini untuk yang sistem airnya kering. Ya. Meski rata-rata penduduk desa ini memiliki sawah minimal 1 hektar, warga yang melakukan penanaman padi biasanya saling membantu untuk tiap sawah yang sudah siap ditanam. Dalam 1 hektar biasanya diperoleh 3-4 ton gabah kering padi. Untuk selanjutnya dijual atau digiling dalam bentuk padi untuk konsumsi rumah tangga. Dari pagi, dari pukul 7 pagi ya. Ini istirahat sambil makan rujak? Iya, makan rujak. Iya. Kalau dengan ibu-ibu yang sama lain-lain nih, kawan-kawan semua? Iya, kawan-kawan semua. Tanam, gotong royong, tanam padi. Memang sawahnya milik bersama apa cuman? Lain-lain, tapi saling bantu, begiliran, gantian. Nanti season pas panen juga itu ya? Iya, saling bantu. Ngarit padi, iya. Terus ada juga yang nyari. Selain padi, masyarakat juga mengambil sayur kangkung yang tumbuh di pinggiran sawah dan ikan sepat yang diperoleh untuk keperluan lauk pauk.
bahwa memang daerah ini sangat asri dan juga sejuk ya kalau dilihat ya Suwarna. Nah, selain bersawah juga ternyata masyarakatnya ini memanfaatkan ketika sawah ini sedang tidak ditanami padi, menangkap ikan-ikan kecil di daerah persawahan ini. Masih berhubungan dengan alam, masih berhubungan dengan daerah-daerah yang terletak di Sumatera Selatan. Ini berada di Oku, tepatnya di Desa Batu Marta. Ternyata kekurangan pada setiap manusia ini tidak dijadikan halangan untuk manusia tersebut maju. Betul. Nah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Marta ini ada masyarakat yang disabilitas namun masih berpikir kreatif dan juga produktif untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemajuan bersama. Benar banget Dela. Jadi ada kelompok disabilitas di Batu Marta, di Ogan Komering Ulu tepatnya, tetap melaksanakan upaya untuk pengembangan diri dengan melaksanakan budidaya lele di dalam ember. Wow. Jadi nggak ada alasan lagi. Aku nggak punya kolam, aku nggak punya lahan yang luas, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Itu bukan alasan. Ini dari kelompok disabilitas dan juga melaksanakan budidaya lele di dalam ember loh Dela. Wow, kreatif sekali ya. Mungkin ini bisa juga menjadi motivasi untuk kita semua. Langsung saja kita saksikan liputannya, ini dia. Tapi lihat di TV nanti. Berjarak 1 jam dari pusat kota Batu Raja, Desa Batu Marta dihuni 1.500 jiwa. Keakraban dan kerukunan warga kental terasa di desa ini. Hasil alam masih menjadi penopang perekonomian warga desa setempat. Misalnya dari hasil bertanam karet, jagung, sawah padi, peternakan, sapi, dan kambing. Satu hal menarik, di desa ini ada kelompok disabilitas yang terkoordinir dalam satu wadah dan tujuan yang sama. Bertujuan mengangkat nama baik, memotivasi, dan membangkitkan kepercayaan diri sesama disabilitas dalam bermasyarakat dan berwirausaha. Kelompok ini akrab berbaur dengan masyarakat lainnya. Banyak kegiatan positif dilakukan. Satu di antaranya mengembangkan budidaya ikan lele dalam ember dan kolam tanah. Netralisir ini arang ini biar enggak. Ini kalau bukan jamnya makan, dia walaupun dikasih makan. Upaya ini bukan hanya dirasakan dapat menambah penghasilan rupiah, bahkan secara tidak langsung memotivasi dan membangkitkan kepercayaan diri sesama disabilitas dalam bermasyarakat. Juraimah, Ketua Kelompok Disabilitas Desa KKD Batu Marta 1 menceritakan, mereka sudah merasakan panen ikan lele dan menghasilkan rupiah. Hal seperti ini diakui bukan semata-mata mencari keuntungan. Harapan besar melalui kegiatan dilakukan dapat mendorong kepercayaan diri kawan-kawan disabilitas untuk berpikir maju dan mandiri. Terbukti, hal ini tertanam dalam diri mereka. Kalau yang ini di sini saya mengambil bagaimana supaya kegiatan disabilitas ini ada kegiatan. Sementara disabilitas ini sebagaimana yang kita ketahui mereka terbatas dengan kekurangannya, terkendala. Jadi berusaha bagaimana mengangkat disabilitas, ada kegiatan, ada program kerja yang tidak hanya sekedar melulu minta bantuan. Hadirnya kelompok disabilitas ini dirasakan manfaatnya oleh Widya Astuti, selaku orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dirinya sempat khawatir, namun sekarang ini dengan kegiatan positif yang dilakukan membuatnya lebih tegar dan percaya diri untuk memotivasi anaknya berkarya. Saling sharing dengan sesama teman disabilitas, jadi dari situ kita timbul keberanian, kepercayaan diri, yang tadinya kita minder, yang tadinya kita ngerasa hanya kita yang punya kekurangan, tapi dengan adanya punya komunitas ini, di situ kita mulai punya keberanian dan akhirnya percaya dirinya tuh sudah, menurut saya sudah sangat-sangat percaya diri.
Kegiatan positif yang dilakukan kelompok disabilitas ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk maju meraih sukses di masa depan. Nah, adalah itu tadi liputannya tentang budidaya ikan lele yang dilakukan oleh kelompok disabilitas yang ada di Batu Marta, Ogan Komering Ulu. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat pemirsa yang ada di rumah. Aku mah mageran orangnya, aku mah aja. Aku lagi kena mental issue sekarang, nggak ada alasan lagi pokoknya. Setiap hambatan pasti ada jalan keluarnya. Betul sekali. Insya Allah ada jalan semua ya. Oke, dan nanti kita akan menyaksikan beberapa liputan lagi tentang desa-desa ataupun daerah yang ada di Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah, sebelum melanjutkan ke liputan selanjutnya, kami juga ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin kampungnya diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Ya, ini nomor telepon aku langsung. Oh, bukan ya. Nah, Dela, aku mau sedikit bahas tentang kulineran dulu nih kita, karena kita mau bahas yang enak-enak. Aku pengen tanya Dela dulu, Dela suka makan pare nggak? Kayaknya sih kurang suka karena pare ini pahit. Namun ini ada yang berbeda nih, pare di kawasan Batu Raja ini. Dimana pare yang biasanya kita konsumsi sebagai salah satu sayuran yang pahit ini dapat diolah kembali menjadi keripik yang enak dan juga primadona untuk kalangan-kalangan masyarakat di sekitar kawasan Batu Raja ini. Oh, benar banget Dela. Aku tuh biasa doyan kalau pare ini dijadiin campuran somai tuh, karena dicampur kuah kacang, dikasih sambel. Jadi pengen. Belum boleh. Nah, Dela, di kawasan Batu Raja ini pare bisa diolah menjadi keripik yang kayak Dela udah bilang tadi, dan juga mungkin bisa menjadi oleh-oleh juga bagi pemirsa yang ada di rumah kalau sedang berkunjung ke daerah Batu Raja. Bagaimana proses pembuatan dan nilai gizi apa saja sih yang terkandung dalam makanan ataupun keripik pare ini? Langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Apakah Anda penggemar pare? Jenis sayuran yang dikenal dengan rasa pahitnya. Meskipun pahit, namun pare memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup lengkap, seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, dan B9, serta kandungan mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi, juga senyawa antioksidan. Nah, di desa Air Pao yang berada di Kecamatan Batu Raja Timur, pare justru diolah menjadi keripik sehingga diminati berbagai kalangan. Ayam, katanya dibuang ya, katanya dibuang air. Tepung-tepungnya biar dicemplungnya di air. Nah, itu lagi yang kita ngomong tadi. Desa Air Pao sendiri berada tidak jauh dari pusat kota. Sementara warga di desa ini sebagian besar merupakan petani, pekerja, dan juga berwirausaha seperti UMKM. Pemirsa, ini adalah olahan keripik pare yang biasanya identik dengan rasa pahit. Namun di desa Air Pao, Kecamatan Batu Raja Timur ini, pare dijadikan keripik yang renyah dan dinikmati semua kalangan. Terbukti dari pemasarannya yang tidak hanya di dalam kota saja, tetapi hingga keluar kota, bahkan keluar provinsi di Sumatera Selatan.
Pelaku UMKM di desa ini sebagian memanfaatkan bahan baku pare yang cukup berlimpah di desa dengan mengolahnya menjadi keripik. Seperti Purwanti yang berawal dari rasa iseng dan penasaran, akhirnya dirinya berhasil menekuni produksi keripik pare ini. Proses pembuatan keripik pare tidak begitu sulit. Mulai dari mencuci bersih pare, kemudian dikeluarkan isinya, mencucinya kembali, dan direndam semalaman dengan air garam. Saat ini penjualan keripik pare per bulannya rata-rata mencapai 500 hingga 600 kemasan yang dijual dari pesanan pelanggan tidak hanya di seputar Batu Raja, tetapi juga hingga keluar provinsi. Ya coba-coba, iseng bikin, terus belajar dari YouTube, ternyata ada. Jadi kolaborasi antara resep dari YouTube dengan eksperimen sendiri. Terus untuk pertama kali kesulitannya apa, Mbak? Dan gimana dulu kemasannya? Kesulitan dari pertama itu karena kita tahu pare itu pahit, jadi kan tidak semua orang tuh suka. Jadi tantangan awalnya itu bagaimana orang percaya kalau pare itu tidak pahit, keripik pare itu tidak pahit. Kerenyahan keripik pare disukai berbagai kalangan, apalagi mereka yang memang menyukai pare dengan rasanya yang khas. Tidak hanya pare yang diolah menjadi keripik, Purwanti dan warga desa Air Pau lainnya juga mengolah beragam bahan baku seperti singkong, kentang, dan pisang. Seperti halnya Agustiar, warga desa yang sejak tahun 2014 lalu memproduksi keripik singkong renyah dan sampai saat ini produksi UMKM-nya telah semakin maju dan berkembang. Lebih kurang kita untuk kemasan yang bagus yang ini lebih kurang 1000 piece dalam 1 bulan, dan yang lain kita ada kemasan bening untuk khusus reseller itu lebih kurang 500 sampai 800 piece sebulan. Omset normal kita rata-rata 20 sampai 25 juta per bulan. Keseriusan warga desa ini dibuktikan dengan diperbaikinya kemasan olahan keripik mereka dengan kemasan yang modern dan praktis, sehingga meningkatkan nilai jual produk. Dari usaha sampingan membantu ekonomi keluarga, usaha UMKM ini justru kini telah menjadi penghasilan utama yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya warga di desa Air Pau. Wow, ternyata memang kreativitas masyarakat di kawasan ini sangat kreatif, di mana terbukti tadi pare yang tadinya pahit bisa diolah kembali menjadi keripik yang enak. Bener, nah, Dela. selanjutnya nih, Suara masih berhubungan lagi dan keripik, namun berbeda kawasan. Ini tepatnya berada di kawasan Mariana, Kabupaten Banyuasin, di mana ibu-ibu di sini selain masak untuk rumah tangganya sendiri, namun juga membuat keripik dan juga kue-kue untuk dijual. Bener banget Dela katanya, dan juga ini bukan satu macam saja Dela, ada keripik singkong. Wow. Ada keripik pisang, keripik tempe juga favorit aku Dela, Iya, karena sama. nilai gizinya tinggi dan juga dijadiin cemilan setiap saat itu bisa banget. Betul. Nah, mungkin bagaimana sih proses pembuatan dari berbagai macam keripik dan kue yang dilakukan oleh warga ataupun masyarakat yang ada di Mariana? Langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Di sini terdapat UMKM. Sebagian besar warga di kawasan Jalan Beringin, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, berprofesi sebagai pekerja, buruh, dan berwirausaha seperti UMKM. Warga di kawasan ini cukup kreatif dalam mencari penghasilan, termasuk para ibu rumah tangganya. Iya, pisang tinggal ngaci besarkannya wae. Pisang. Seperti yang ditekuni ibu rumah tangga Setiorini, dirinya telah lama memproduksi beragam keripik, baik keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, dan kentang. Sementara untuk membuat keripik ini, Setiorini dibantu suami apabila sedang tidak bekerja. Untuk membuat keripik seperti keripik pisang dan singkong yang renyah,
perlu dilakukan berbagai tips. Dan yang paling penting, memilih bahan baku yang baik seperti pisang juga singkong. Bahan baku pisang dan singkong diiris tipis dengan alat yang sudah dimodifikasi dan kemudian dicuci bersih, juga direndam dengan air susu. Ini dibersihkan biar kemudian siap untuk digoreng. Menurut Setiorini, peminat keripik produksinya ini cukup banyak dan sebagian besar merupakan pelanggan yang rutin memesan. pasti yang idola keripik ubi pedas itu, sambal kentang, keripik tempe, terusnya apa? Sukun tuh musiman sukun. Terus pisang manis, pisang gurih. Nah, tergantung kalau lagi banyak, kalau lagi ini angger lah kayak itu. Nah, tidak pernah ada, pasti ada. Banyak. Kalau dipikir agak mahal keripik ini, cuman alhamdulillah yang tahu dirasa pasti dia balik lagi. Sementara di kawasan Petaling Mariana, ibu rumah tangga lainnya tidak kalah kreatif memproduksi kue-kue yang biasa dipesan pelanggan. Seperti yang diutarakan Elinaya, yang sejak beberapa tahun ini memproduksi kue-kue penganan seperti kue gandus ini. Minta nomor WA baik. Di kota ya tahu lah berapa. Di kota. Mahal kalau ini udah mahal nih. Naik kan 50. Kalau susu itu kita jual berapaan sih itu? 2.000 sih kok. Kue gandus ini merupakan pesanan warga yang akan melaksanakan hajatan. Menurut Elinaya, pesanan selalu ada saja setiap minggunya, dan ini menjadi penghasilan andalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pesanan tuh banyakan aku dari online, jadi aku pasarin dari online kan. Terus kalau Mariana ini kan agak susah pemasaran tuh kan, jadi kebanyakan memang dari yang keluar. Kue kering, alhamdulillah tiap tahun tuh 70 kilo tiap tahun, alhamdulillah. Kue basah itu minimal 2 hari sebelum itu sudah pesan, Mbak, soalnya kalau dadaan tak bisa kan. Berawal dari hobi yang kemudian dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan, tentu saja kreativitas ibu rumah tangga di Mariana ini dapat menjadi motivasi bagi warga lainnya, khususnya para ibu rumah tangga. Namun hal ini perlu dibarengi dengan ketekunan dan keuletan agar hasilnya lebih maksimal. Aduh Dela, aku pengen banget Dela. Pokoknya enak banget ya. Dari sini kita nanti ke Mariana jalan ya? dikit. Aduh jangan. Kita cari yang deket-deket aja deh. Tapi aku pengen keripik tempe Dela. Keripik tempe. Atau kita jeda dulu deh sebentar. Aku cari keripik tempe terus kita balik lagi ya. Pemirsa tungguin ya, jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih bersama kami dalam program Kampungku. Dan Dela, kita akan membahas selanjutnya ini tentang sebuah daerah yang salah satu menjadi favorit aku karena aku ini walaupun seorang laki-laki yang penuh akan kesibukan dan aktivitas, tapi aku selalu menyempatkan di rumah untuk selalu memasak. Mungkin ini liputan kali ini sangat Suwarna bakal jadi liputan yang menarik nih karena ada daerah di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Bandung Kiri ini, di mana masyarakatnya bisa membuat dandang, yaitu salah satu alat untuk memasak. Bandung Kiri di sebelah Bandung kanan ya. Ketawa lagi Dela, jokes bapak-bapak sekali. Receh ya Suwarna. Nah Dela, ini mungkin menjadi salah satu kebutuhan juga bagi ibu rumah tangga mungkin di Provinsi Sumatera Selatan. Dandang ini menjadi bahasa yang baku dan dikenal oleh semua orang bahwa alat-alat masak ini salah satunya diproduksi di daerah Bandung Kiri ini. Oh, kita lihat bagaimana sih kualitas dan proses pembuatan dandang yang ada di sana. Langsung saja, ini dia liputannya.
Kelurahan Bandung Kiri merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Di kampung Kelurahan Bandung Kiri ini diketahui tercatat dengan jumlah penduduk sebanyak hampir 3.000 jiwa yang tersebar di 8 rukun tetangga. 50% buat dandang, 10%. Warga yang berada di kampung Kelurahan Bandung Kiri ini sebagian besar warga asli Lubuk Linggau, namun ada sebagian dari warga pendatang, terutama warga dari Pulau Jawa maupun dari daerah tetangga seperti Bengkulu maupun Jambi. Di kampung Bandung Kiri Lubuk Linggau ini dikenal sebagai sentral usaha rumahan pembuatan dandang yang turun-temurun dari orang tua sejak tahun 70-an dan kini tersebar hampir belasan titik tempat pembuatan dandang. Salah satunya usaha pembuatan dandang milik Sardi yang mengaku saat ini usaha rumahan miliknya tetap berproduksi dan berjalan karena masih cukup banyak peminat dari para pelanggan. Meski saat ini masih di tengah pandemi COVID-19, usaha pembuatan dandang miliknya tetap bertahan dan terus bangkit untuk memasarkan hasil produksi. Kapan Kak kita mulai Kak? Dari 2005. Kita buat apa aja nih Kak? Dandang, berendangan, macam-macam. Ini memang kampungnya banyak Kak yang buat dandang. Yang Kakak tahu ada berapa nih Kak sini? Di sini bikin di kelurahan ini. Ada orang 10 lah. 10 titik Kak ya usaha ini Kak ya. Memang sudah lama nih Kak ya Pak ini? Sudah lama. Turun temurun Pak? Iya, turun menurun. Terendah yang tertinggi berapa Kak? Yang tertinggi 6,5, yang paling rendah 150. Sebulan mampu jual berapa? Sebulannya bisa 3 kali jual. Tak jauh dari tempat Sardi Rosikin, salah seorang pembuat cetakan loyang kue dan oven pemanggang juga telah lama menggeluti usaha ini. Meski masih belum terlalu banyak pesanan pasca menurunnya dampak pandemi, namun saat ini usahanya mulai berangsur pulih. Dalam sebulan, ia mampu memproduksi dandang sebanyak 20 hingga 30 dandang yang siap jual ke pasaran. Sudah lama. Tahun berapa Pak? Tahun 86. Kita buat apa Pak ini Pak? Buat dandang, buat loyang, buat saringan kapal yang untuk kapota apa nih? Saringan ya? Saringan. Sebulan 30 ekor sudah, kalau sehari ekor doang kalau sebulan. 30 ekor Pak ya? 30 ekor sebulan sudah, tapi kalau peminatnya sedikit, masa nak buat banyak. Yo, hampir 80% warga sini penghasilannya pembuat dandang. Ada yang buat, ada juga yang jual. Yo, itu asli orang sini semua. Nah, di sini sentralnya ibarat kata itu kampung dandang. Kalau di kampung dandang. Di sini nih usahanya itu turun temurun. Sudah hampir dari tahun 82. Bertahannya keberadaan sejumlah usaha rumahan pembuatan dandang ini membuat kampung Kelurahan Bandung Kiri cukup dikenal dengan kampung dandang di kota Lubuk Linggau.
Wow, Suwarna, memang selain bercocok tanam dan juga sebagai petani, masyarakat di Indonesia ini juga sangat beragam. Salah satunya tadi yang seperti yang kita lihat bersama tadi, ada masyarakat di Bandung Kiri dapat memproduksi dandang sebagai salah satu alat untuk memasak. Benar. Nah, selanjutnya nih Suwarna, kembali ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang, di mana mungkin hari-hari libur seperti weekend ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua kalangan. Salah satunya juga masyarakat Palembang ini, di mana biasanya hari Sabtu pagi atau Minggu pagi ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang terjadi di daerah Kambang Iwa. Sore tahu nggak nih Kambang Iwa di mana? Tahu dong, nggak mungkin nggak tahu. Aku kan tiap sore aku main skateboard di sana. Waduh, kok main keren skateboard banget kayak ya. gini Kok gini? Kayak surfing jadi ya kan? Nah, jadi di kawasan Kambang Iwa ini menjadi salah satu destinasi favorit di weekend bagi masyarakat Kota Palembang karena di sana bisa mengajak keluarga untuk menghabiskan waktu dan ada beberapa pilihan wahana yang disediakan oleh masyarakatnya sendiri untuk berrekreasi. Di sana ada skuter, bisa sepedahan juga, ada sewa sepeda dan juga bisa main skateboard bagi yang bisa kayak aku. Wow, penasaran banget nih Suwarna, kira-kira gimana sih keseruan yang ada di Kambang Iwa ini? Inilah liputan dari Kambang Iwa untuk Anda. Taman Kambang Iwa merupakan taman kota yang sudah ada sejak tahun 1900-an. Salah satu jejak peninggalan Belanda di kota Palembang. Pada zaman Belanda, taman ini dibuat untuk warga Belanda yang bermukim di sekitaran Taman Kambang Iwa sebagai sarana rekreasi keluarga. Taman yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui. Antara lain, taman bermain anak, tempat duduk, keran air yang bisa langsung diminum, hingga fasilitas hotspot gratis bagi mereka yang ingin mengakses internet sambil bersantai menikmati pepohonan yang rindang. Kawasan Kambang Iwa menjadi tempat favorit warga di minggu pagi untuk berjalan santai atau sekedar membeli jajanan yang dijual di pinggir Kambang Iwa. Semenjak kebijakan Jokowi untuk memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas di luar tanpa masker, pengunjung di sini bagaimana, Bu? Makin ramai. Makin ramai. Itu hari apa aja? Hari Sabtu sama Minggu. Lebih ramai lagi hari Minggu. Hari Minggu. Biasa warga ngapain aja, Bu? Kalau aktivitas Sabtu Minggu tuh senam kalau di sini. Terus kalau umpamanya yang ini, kalau di hari-hari biasa tuh untuk olahraga mereka. Di sini kalau hari Sabtu Minggu senam. Olahraga yang hari biasa tuh mereka tuh yang jogging gitu. Taman Kambang Iwa juga kerap diramaikan oleh berbagai komunitas yang unjuk kemampuan ataupun kebolehan sehingga menjadi tontonan yang menarik bagi warga. Pandemi menjadi endemi dan kebijakan Jokowi untuk melepas masker di luar ini tanggapan Mbak seperti apa? Tanggapan saya bagus ya, karena mungkin sekarang virus corona itu udah berkurang, paling tidak kan kita sudah berjalan seperti biasa lagi. Betul. Nah, menurut saya sih lebih bagus kayak gitu. Kalau di dalam ruangan memang harus pakai masker, kalau di luar kan nggak apa-apa. Ibu hari ini aktivitasnya ngapain? Ya biasa ngajak anak berolahraga, kan hari libur juga. Kawasan taman kota yang asri harus terus ada dan dipelihara, sehingga menjadi tempat favorit warga kota untuk mengusir penat setelah padatnya aktivitas. Udahlah, jadi setelah kita lihat liputan tadi aku jadi gimana ya, ada rasa-rasa pengen gerak-gerak ya. Mungkin bisa jadi nih minggu nanti Dela kalau nggak sibuk kita datang ke KI, kita ikut juga banyak ibu-ibu dan juga masyarakat Kota Palembang yang masih senam bersama di sana. Jadi Suwarna mau jadi inspektur ya?
Instruktur. Iya, inspektur senam. Instruktur Oh, instruktur dong, senam. inspektur mah upacara adalah. Nah, adalah sayang sekali tadi liputan tentang kawasan Kembang menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Wow, sayang sekali. Namun minggu depan masih akan berjumpa lagi di program Kampungku. Ya, tentunya masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan dan mengajak pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Meski sekarang sudah sedikit longgar penggunaan masker, namun tetap harus menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat yang padat penduduknya. Oke, dan juga adalah kita mengingatkan bagi pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kampungnya ingin diekspos, boleh hubungi nomor di bawah ini. Mungkin bisa diceritakan juga keunikan apa yang ada di kampung atau di daerah kalian. Nanti dalam 30 menit tim TVRI sudah ada di rumah kalian masing-masing. Gercep ya suara. Gercep. Nah, adalah mungkin itulah akhir dari pertemuan kita kali ini. Mengingat sudah 1 jam kita membersamai pemirsa yang ada di rumah, dan juga tetap selalu Pancasila seperti monumen ada yang belakang kita ini, Garuda berdiri kokoh, selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan menjadi kerukunan kita untuk warga sekitar juga. Betul sekali. Akhir kata, saya Dalinisa Amsin. Saya Sona Rahmat Putra. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.